Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan lagi judul cerita kisahnya sang pelakor bagian kedua. Walaupun Mila itu dicegah oleh anak-anaknya untuk berhubungan lagi dengan Agung, tapi daripada menurut malah semakin menjadi-jadi, jadi ngahajakeun pisannya teu beunang dicaram tah kolot teh kurang ajar. Anak mah geus era ku batur ku tetangga ku sararea kitunya jadi cemoohan, jadi bahan caritaan kitu cenah menjarkeun teh kolot teh dipapagahan, padahal mah lain teh dipapagahan kolot nawe eta mah nu hese dipapagahanana. Lamun ngitung kana umur mah da eta teh geus kepala opat lah, geus aya 45 tahunan kitunya. Urang teh kudu geus meujehna babalik pikir, geus menjana eling, tapi duka kumaha da eta mah teu beunang diomong. Singkat cerita, saking anak-anakna rudet, bingung, kesel, mikiran anu jadi kolot gitunya, hese gitu. Hese teu beunang dipapagahan, nya diusir ti imah teh si kolotna teh gitunya. Ibuna teh diusir dari rumah, kemudian ibunya itu pergi ke rumah orang tuanya karena dia itu masih punya orang tua. Dia itu pergi ke orang tuanya dan si Agungnya juga ikut ke sana, ke sana sampai-sampai di sana juga merasa resah. Tetangga-tetangganya sampai pada ngomong karena dia itu bukan muhrim, belum menikah kok masih di situ. Namanya juga di kampung ya, kalau di kampung itu selalu ada masalah kecil juga kelihatan karena namanya juga di kampung, nggak kayak di kota. Dari rumah ibunya itu dia itu pergi lagi ke rumah calon mertuanya, bahkan nginep atau beberapa malam nginep di situ. Saking kesalnya juga tuh ibunya si Agung itu, dia itu datang lagi ke anaknya Mila, melaporkan bahwa ibunya itu nggak tahu malu, katanya nginep di rumah calon mertua, sedangkan istri Agungnya itu nggak jauh dari rumah mertuanya. Orang tua Agung itu bingung, orang tuanya Agung itu bingung, itu hanya ibunya si Agung itu bingung karena minantunya dekat, sedangkan ini sudah bawa lagi perempuan. Terpaksa dia pergi ke rumah anaknya untuk menasihati ibunya, ke rumah anaknya, maksudnya ke rumah anaknya ke rumah anaknya Mila ya, ke rumah anaknya Mila untuk menegur ibunya gitu, supaya ibunya itu enggak sampai ikut-ikutan nginep-nginep di rumahnya, di ibunya Agung. Jadi ibunya Agung juga merasa enggak enak karena menantunya juga ada di situ, jadi merasa bingung, makanya langsung datang ke anaknya Mila, suruh menasehati Mila. Terus Mila itu dinasihatin lagi sama anaknya, tapi daripada menurut malah semakin menjadi-jadi, nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa dipisahkan lagi. Dengan secara terpaksa Mila itu disuruh nikah sama Agung walaupun nikah siri. Lanjut cerita, Agung itu udah menjadi suami istri sama Mila ya. Tidak lama kemudian istri Agung itu minta cerai, langsung Agung menceraikan istri yang pertamanya dan melanjutkan hidupnya dengan istri yang kedua. Dalam rumah tangga Agung sama sekali nggak mendapatkan kebahagiaan. Setiap hari, setiap malam selalu ada pertengkaran karena diawali dengan masalah ekonomi, masalah kerjanya cari kerjaan susah, bahkan sehari-hari untuk menghidupi sehari-hari juga susah gitu ya. Jadi nggak mendapatkan kebahagiaan dari 1 tahun sampai 2 tahun. Terus Milanya itu saking kesal di rumah, nggak ada tujuan, nggak ada perusahaan, suaminya juga nggak ada kerjaan, dia itu pergi ke Arab Saudi ya mencari uang, dan hasilnya itu dikirimkan ke sini ke suaminya untuk bikin rumah dan dibangunkan sebuah rumah. Dan tidak lama kemudian istrinya itu pulang dari sana, dari perantauan, langsung rumah barunya itu diisi sama mereka berdua. Terus kehidupan dia itu nggak ada peningkatan, monoton lah istilahnya. Setiap hari itu hari-harinya itu nggak selalu
selalu dihiasi dengan pertengkaran-pertengkaran. Dan juga ini menyangkut masalah mertuanya yang gak suka Mila itu sama Agung bikin rumah di situ, nggak suka. Jadi pertengkaran itu setiap hari muncul terus. Mertuanya itu keras, menantunya juga keras, nggak mau ngalah, dan juga semakin nggak nyaman tinggal di rumah itu. Lalu memutuskan dia itu mau pindah dari situ, meninggalkan rumah itu, mencari kontrakan. Singkat cerita, dia itu pergi ke rumah kontrakan. Jadinya dia itu ngontrak ya. Di rumah kontrakan itu bukan semakin bahagia, malah semakin susah, semakin pusing. Soalnya perekonomian yang semakin sulit. Perekonomian semakin susah didapat, pekerjaan susah. Sekarang ditambah lagi harus bayar kontrakan. Coba bagaimana tuh, bisa dibayangkan ya. Kalau hidup udah begitu, pusingnya minta ampun. Karena masalah materi itu yang susah. Materi yang susah itu kan pemicu dari awalnya pertengkaran, karena nggak ada ini ngomong sama suaminya, nggak ada itu ngomong ke suaminya, sedangkan suaminya itu kan panik. Suaminya panik, nggak ada kerjaan, terus istrinya ngomel-ngomel, jadilah pertengkaran gitu ya. Setelah 3 bulan di kontrakan itu, tinggal di rumah kontrakan, istrinya itu susah, pusing, susahnya nggak ketulungan, pusing. Terus dia itu minggat, tahu kemana, meninggalkan suami dan rumah kontrakan itu. Dia itu nggak tahu dia itu pergi kemana. Yang jelas di orang tuanya nggak ada, di anaknya juga ada. Sampai-sampai suaminya itu mencari-cari, masih belum dapat informasi. Terus si suaminya itu langsung pulang ke rumah kontrakan, semakin bingung, pusing, karena sagala teboga gitunya, gerberang dahar gihara rese, ditambah ku pamajikan ge leungit, semakin nyeri hate, semakin terpuruk, semakin panik gitunya, semakin panik tah si suaminya teh Agung nate gitu. Padahal dulu waktu berumah tangga sama yang pertama itu, sama yang dicerai itu, dia itu hidupnya mapan-mapan aja ya, biasa gitu, nggak pernah ketinggalan dari pekerjaan, walaupun kulis serabutan juga ada terus gitu ya tiap hari. Tapi kenapa setelah menikah sama yang ini kok susah banget, tidak masalah kehidupan, sampai-sampai Milanya itu pergi minggat karena diem di rumah juga merasa pusing, kontrakan juga belum kebayar, makanya dia pergi. 1 bulan lebih perginya, Mila itu langsung pulang lagi ke sini, ke rumah kontrakannya, dan suaminya itu udah mendapat pekerjaan di luar kota. Pas pulang ke rumah suaminya juga nggak ada. Pas 1 minggu di rumah, suaminya baru pulang ke rumah. Dia itu nggak marah sama Mila karena Mila ke sana pergi meninggalkan suami itu bukan karena dengan adanya orang ketiga atau laki-laki lain, bukan. Itu mah karena kalau istilah Sunda nama mencari syariat, neangan syariat meureunannya supaya meureun aya peluang ke masa depan, aya bongbolongan kitunya, saur istilah Sunda nama kanggo masa depan. Tapi anu dirasakeun ku Mila, salaki teh beda cenanya, setiap pulang teh beda gitu. Ayeuna kan kalau misalkan 1 minggu kerja, bilang sajanya eta teh kuli bangunan gitunya, tah upami kuli bangunan gitu, beureun saminggu teh aya gajihna beureun sabaraha gitunya. Lamun sehari ayeuna 100.000, meureunan genep hari teh 600.000. Tah anu didapat ku Mila teh paling 200.000, 300.000 cenah kitunya meureun artosna teh. Sedengkeun eta teh mahi jaba gaduh Bang Emok meureunnan. Ayeuna kan aya Bang Emok teh geuning sok ngaramut Bang Emok. Eta artos sakitu teh bingung dibagi-bagi kanggo Bang Emok teh, kanggo resiko dapur, kanggo ini, kanggo itulah, mese rokok sagala naon, pusing ya pokona Mila teh. Terus meureunnan di Bandungan di teh kanggo kapayuna kitunya, pulang lagi kerja, bukan bertambah si uang teh, malah semakin berkurang, waktu juga semakin sedikit. Masih itu semakin sedikit karena setiap malam Jumat pulang itu nggak pulang malam Jumat, pulangnya teh hari Jumatnya. Paling di rumah itu 1 jam 2 jam dia itu pergi lagi.
Mila di rumah itu semakin pusing, semakin pusing. Kenapa suami itu semakin berbeda, beda dari hari-hari yang sudah dia lalui bersama. Terus sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, semakin parah suaminya itu, semakin parah, nggak ngasih nafkah sama sekali, kontrakan juga, rumah kontrakan nggak kebayar. Terus Mila itu bertanya pada suaminya, terus ada apa sampai begini, kenapa uangnya selalu nggak ada, nggak bawa uang, dikemanain. Nah dari situlah mulai pertengkaran yang hebat antara Mila sama suaminya. Suaminya nggak terima, ditanyain terus masalah uang ya, masalah uang ditanyain terus ditanyain terus masalah waktu. Terus pertengkaran terus berlanjut sampai waktu 2 jam itu, 3 jam itu boro-boro dipakai untuk senang-senang. Suami pulang boro-boro, malah dia dipakai untuk bertengkar. Terus Mila itu ditinggalkan lagi sama suaminya. 1 minggu kemudian dia itu bertanya sama temannya, karena temannya pulang dia gak pulang. Terus dari sananya katanya pulang. Hati Mila itu sudah mulai curiga, gak enak. Memang perasaan seorang istri itu peka ya, apa yang dilakukan suami terasa sama istri itu, merasa janggal, merasa gak enak, merasa curiga gitu Mila, yang dirasakan Mila. Terus suaminya ada pulang biasa 1 jam 2 jam di rumah, terus ditanyain lagi, mungkin katanya ini ada apa ada orang ketiga atau gimana. Terus suaminya itu nggak menjawab apa-apa, daripada menjawab langsung dia marah-marah. Setelah itu dia pergi lagi ceritanya, kuli lagi keluar gitu ya. Pas waktunya malam Jumat itu, dia itu mencari tahu suami itu kemana, kenapa akhir-akhir ini semuanya enggak seperti biasa-biasanya. Terus pas ada kabar dia itu mempunyai cewek lagi, dan uang hasil kerja itu dikasihkan ke si cewek barunya lagi, ke si cewek ya baru gitu, keselingkuhannya lagi. Pas dengar itu otomatis shock. Yang namanya Mila itu sakit hati, pedih, sakit, uang gak ada, kasih sayang suami gak ada, sekarang udah berselingkuh lagi sama wanita lain. Jadi dia itu merasa terpuruk, sakit hati. Terus setelah tahu itu langsung dia minta cerai sama suaminya, karena suaminya udah berselingkuh lagi dengan wanita lain. Dan lebih parahnya lagi, waktu dia keluar itu, si selingkuhannya itu dibawa ke rumah kontrakan, tempat tidur dia, kamar dia yang suka dipakai sama dia, dipakai sama sang pelakor. Nah mudah-mudahan ya bagi semua kaum hawa, dan juga ini buat ngejantankan contoh kangge urang sadayana, kangge istri atau napi kangge pameget gitunya. Naon nu dilakukeun ku urang nyerikeun ka batur, engkena bakal balik deui ka urang. Karma berlaku teh nya, karma mah berlaku. Dulu dia itu menyakiti istri orang lain karena suaminya diambil, sekarang dia rasakan suaminya sendiri diambil oleh pelakor yang lain ya, oleh wanita yang lain. Terus dia itu sekarang udah berpisah, udah menjadi janda lagi, dan Mila itu sekarang berangkat untuk menyongsong masa depan, mencari sesuatu, pergi ke luar negeri. Dan mudah-mudahan kita berdoa untuk Mila ya, semoga Mila lebih baik lagi kehidupannya untuk masa depan, dan jadi contoh gimana rasanya mengambil suami orang. Dan mudah-mudahan nanti Mila mempunyai pendamping imam yang baik, supaya kehidupan dia enggak merasakan seperti yang udah dia rasakan. Mungkin segitu aja ya.
ceritanya Karmanya Sang Pelakor, dan kita berjumpa lagi nanti di lain cerita dan juga masih di channel Cerita Kehidupan. Dan jangan lupa ya sobat buat subscribe-nya. Mudah-mudahan kita jumpa kembali secepatnya dengan episode yang berikutnya dengan cerita yang lain masih di Cerita Kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.